Hidup di tempat yang mataharinya nggak pernah terbit selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Bayangkan bangun tidur, lihat keluar jendela. Masih gelap, siangnya gelap. Malamnya, ya gelap juga. Bukan karena listrik padam, tapi karena memang mataharinya ngilang entah kemana. Selamat datang di dunia nyata, tempat di mana siang itu bisa jadi cuma mitos. Dan ini bukan film fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan hidup bagi jutaan orang di belahan dunia tertentu. Kali ini, kita akan mengajak kamu menjelajah negara-negara yang mengalami polar night, alias malam kutub, ketika siang hari seolah-olah dilenyapkan dari kalender. Santai aja, ambil posisi nyaman, karena kita akan terbang ke ujung dunia, tempat di mana waktu terasa berjalan lambat, dan siang hari hanya datang sebagai tamu sesekali. Oke, sebelum kita bahas negara-negara mana aja yang mengalami hari tanpa siang, kita harus ngerti dulu, apa sih itu polar night? Jadi gini, bumi kita itu miring, bukan lurus. Kemiringannya sekitar 23,5 derajat. Nah, karena bumi terus mengelilingi matahari sambil miring, maka selama setahun, ada kalanya kutub utara atau kutub selatan nggak kebagian sinar matahari sama sekali. Fenomena inilah yang bikin beberapa wilayah mengalami kegelapan total selama berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Inilah yang disebut polar night, malam kutub. Lawannya, midnight sun, saat matahari nggak pernah terbenam. Jadi kalau ada negeri tanpa siang, berarti ada juga negeri tanpa malam. Kapan ini terjadi? Untuk kutub utara, malam kutub biasanya terjadi sekitar bulan November sampai Januari. Sedangkan di kutub selatan, fenomena ini muncul sekitar Mei sampai Juli. Tapi, nggak semua tempat di kutub ngalamin ini ya. Hanya wilayah tertentu yang berada di atas lingkaran Arktik atau di bawah lingkaran Antarktik. Yuk kita mulai petualangan kita dari Norwegia. Ada satu kota kecil yang namanya sering muncul di berbagai artikel aneh tapi nyata. Tromsø. Kota ini terletak jauh di utara Norwegia, di atas lingkaran Arktik. Setiap tahun, dari akhir November sampai pertengahan Januari, Tromsø mengalami malam kutub. Selama lebih dari 50 hari, matahari nggak pernah muncul di langit. Bayangkan kamu hidup selama hampir 2 bulan dalam kegelapan. Tapi anehnya, penduduk Tromsø nggak depresi berjamaah. Malah mereka tetap aktif, pergi kerja, belanja, nongkrong, bahkan pesta. Mereka menyebut momen ini sebagai kegelapan yang hangat, karena ini jadi momen berkumpul, beristirahat, dan menikmati cahaya aurora borealis yang menari-nari di langit malam. Karena ya, kalau siang aja nggak ada, malam jadi panggung utama. Geser dikit ke timur, kita sampai di Finlandia. Bukan cuma terkenal karena sistem pendidikannya yang super kece, Finlandia juga jadi rumah bagi wilayah Lapland, yang katanya ini adalah tempat tinggalnya Santa Claus, tapi juga tempat di mana matahari bisa hilang selama lebih dari 40 hari. Di desa-desa seperti Utsjoki dan Nuorgam, penduduknya harus menjalani kehidupan sehari-hari tanpa sinar matahari, dari awal Desember sampai pertengahan Januari. Mereka harus ngatur aktivitasnya hanya dengan bantuan cahaya buatan. Dan bukan cuma soal lampu ya. Banyak orang di sana punya lampu terapi yang dirancang khusus untuk meniru sinar matahari agar tubuh tetap sehat dan gak kekurangan vitamin D. Tapi tetap aja, kalau kamu berkunjung ke sana, jangan kaget kalau jam 2 siang terasa kayak jam 2 dini hari. Sekarang kita ke Rusia. Negara yang luasnya hampir setengah benua ini juga punya daerah-daerah super dingin dan super gelap. Contohnya kota Murmansk. Ini adalah kota terbesar di dunia yang berada di atas lingkaran Arktik. Dari awal Desember sampai pertengahan Januari, Murmansk tidak melihat matahari sama sekali. Yang unik dari Rusia adalah masyarakatnya cenderung cuek. Mau gelap atau terang, vodka tetap jalan, kerja tetap lanjut, dan kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Cuma memang, bagi pendatang, adaptasi di kota-kota seperti Murmansk bisa jadi tantangan mental yang cukup berat
Karena waktu jadi terasa kabur, jam biologis bisa kacau. Kamu bisa bangun jam 8 pagi, tapi badan merasa masih jam 3 dini hari. Alaska, wilayah paling utara Amerika Serikat, juga punya cerita gelapnya sendiri. Di kota Barrow, yang sekarang namanya Utqiagvik, matahari tenggelam pada akhir November dan baru muncul lagi di akhir Januari. Bayangkan, 1,5 bulan hidup dalam kegelapan. Tapi sama seperti di Norwegia dan Finlandia, masyarakat lokal sudah sangat terbiasa. Anak-anak tetap sekolah, orang dewasa tetap bekerja. Dan lagi-lagi, aurora borealis jadi hiburan utama di langit. Oh iya, banyak penduduk lokal menggunakan jam sebagai patokan aktivitas, bukan cahaya. Karena ya, kalau nunggu terang, bisa nggak kerja-kerja dong? Kalau kamu pengen ngerasain malam kutub yang totalitas, datanglah ke Svalbard. Ini adalah kepulauan di Norwegia yang terletak di antara daratan utama Norwegia dan kutub utara. Di kota Longyearbyen, matahari tenggelam sekitar pertengahan November dan baru terbit lagi pada akhir Januari. Itu berarti lebih dari 2 bulan tanpa siang. Tapi ini juga tempat yang indah banget buat berburu aurora. Bahkan saking gelapnya, kamu bisa melihat aurora di siang hari. Iya, karena siangnya tetap gelap gulita. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa rasanya tinggal di tempat yang enggak punya siang? Jawabannya, tergantung. Bagi penduduk lokal, ini adalah hal biasa. Tapi bagi pendatang atau turis, perlu adaptasi serius. Banyak orang mengalami yang namanya winter blues, semacam gangguan mood karena kurangnya cahaya alami. Bahkan bisa berkembang jadi Seasonal Affective Disorder, SAD. Tapi kabar baiknya, banyak cara buat mengatasinya. Seperti terapi cahaya, konsumsi vitamin D, olahraga rutin, hingga menjaga jadwal tidur yang konsisten. Walau terdengar suram, hidup tanpa siang ternyata punya sisi positif. Banyak orang merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih introspektif saat malam panjang. Ritme hidup melambat, dan orang lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan yang paling seru, kamu bisa lihat aurora borealis hampir setiap malam. Siapa yang enggak pengen lihat langit penuh cahaya warna-warni, yang alami dan magis kayak gitu? Negara tanpa siang mungkin terdengar seperti dunia yang sunyi, dingin, dan gelap. Tapi di balik semua itu, ada kehidupan yang tetap hangat, penuh warna, dan berjalan dengan ritmenya sendiri. Mereka mengajarkan kita bahwa terang dan gelap hanyalah bagian dari siklus. Yang penting bukan seberapa lama kita dalam kegelapan, tapi bagaimana kita tetap bersinar di dalamnya. Jadi, kalau suatu hari kamu merasa hidupmu terlalu gelap, ingatlah bahwa ada tempat di dunia ini yang hidup tanpa siang, tapi mereka tetap bahagia. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, tempat mana lagi yang perlu kita eksplor selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.